Robot penambang bulan pertama dunia buatan China. Pernahkah teman-teman membayangkan kalau bumi kehabisan minyak, gas, dan logam langka dalam waktu 50 tahun ke depan? Sementara dunia sibuk ribut soal harga BBM naik. China diam-diam sudah menyiapkan robot penambang luar angkasa pertamanya. Asteroid di luar sana nilainya ratusan triliun dolar loh. Dan bukan cuma China, AS, Rusia, Jepang, semua berlomba-lomba menguasai sumber daya luar angkasa. Pertanyaannya, apakah Indonesia hanya akan jadi penonton? Atau ikut bertarung di medan baru, perburuan emas di luar angkasa? Yuk kita bongkar faktanya bareng-bareng. Yang disebut sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, baik berupa materi, energi, maupun informasi. Seiring dengan semakin menipisnya sumber daya di bumi, perhatian manusia pun mulai beralih ke luar angkasa. Baru-baru ini, Universitas Pertambangan China telah berhasil mengembangkan robot penambangan luar angkasa pertama manusia. Mungkin ini akan menjadi awal dari era penambangan luar angkasa. Robot penambangan luar angkasa ini mampu melakukan eksplorasi geologi dan pengambilan sampel mineral di benda-benda langit dengan gravitasi rendah atau lingkungan ekstrim. China telah berhasil melakukan eksperimen simulasi gravitasi mikro di luar angkasa, serta menguji kemampuan berjalan, menambatkan diri, dan mengambil sampel dalam lingkungan simulasi tanah bulan. Robot penambangan luar angkasa ini juga telah lolos pemeriksaan awal paten oleh instansi terkait. Lalu, apa makna kehadirannya? Dan era seperti apa yang akan terbuka di hadapan kita? Aplikasi utama dari robot penambangan luar angkasa ini adalah untuk eksplorasi geologi dan pengambilan mineral di benda-benda langit. Kemampuan pengeboran mungkin menjadi kemampuan utama. Di bumi, berat robot sudah cukup untuk menopang bor agar terus menembus ke permukaan. Namun, percepatan gravitasi di permukaan bulan hanya sekitar 1,62 per meter persegi. Hanya seperenam dari gravitasi bumi. Selain itu, sebagian besar asteroid juga memiliki gravitasi yang sangat rendah. Dalam lingkungan seperti ini, bagaimana cara agar bor dapat menembus permukaan planet menjadi tantangan besar? Untuk mengatasi masalah melayang akibat kehilangan bobot di lingkungan mikrogravitasi, serta kesulitan saat mengebor, tim yang dipimpin oleh Profesor Liu Xinhua terinspirasi dari struktur cakar serangga, lalu mengembangkan solusi dengan desain 6 kaki atau six-legged mode pada robot penambangan luar angkasa ini. Desain 6 kaki tersebut terdiri dari 3 kaki beroda dan 3 kaki bercakar. Pada ujung kaki terdapat konfigurasi roda serta alat penambat yang dapat memberikan daya cengkeram dan kemampuan menancap yang sangat kuat di lingkungan mikrogravitasi. Bahkan di permukaan bulan, robot ini dapat dengan mudah melakukan pengeboran tetap di tempat dan bergerak bebas mengikuti kondisi medan bulan. Mengatasi lingkungan mikrogravitasi hanyalah langkah pertama dalam pengembangan robot penambangan luar angkasa. Tim peneliti masih harus menghadapi serangkaian tantangan lain, seperti perbedaan suhu ekstrim, radiasi luar angkasa, keterbatasan bobot dan volume, serta kondisi vakum. Untuk memastikan keandalan, tim penelitian juga membangun arena uji khusus untuk melakukan simulasi lingkungan secara berulang. Menurut peneliti, arena uji tersebut dibangun untuk 2 tujuan. Pertama, untuk mensimulasikan permukaan asteroid dekat bumi yang lapuk, sehingga digunakan campuran pasir dan tanah sebagai media. Kedua, mensimulasikan lingkungan mikrogravitasi dengan menggunakan sistem gantungan vertikal yang dapat menyeimbangkan gaya gravitasi. Melalui berbagai pengujian berulang di arena tersebut, sistem suspensi 6 kaki dan kopling
pada robot penambangan luar angkasa. Ini telah bekerja dengan sangat baik dan dapat membantu robot menyesuaikan bentuk dan struktur secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan nyata di permukaan benda langit. Untuk mengatasi lingkungan ekstrim di permukaan bulan, tim peneliti China juga telah mengirim robot penambangan ke Laboratorium Nasional Utama China untuk pelatihan lanjutan, agar kedepannya dapat melakukan operasi penambangan di bulan dengan sangat lancar. Laboratorium utama ini bertanggung jawab untuk mensimulasikan kondisi lingkungan di bulan secara in situ, termasuk vakum ekstrim dan medan gravitasi 1/6 dari bumi. Di berbagai wilayah bulan, perbedaan suhu ekstrim dapat mencapai 380 derajat Celcius, yang tentu saja menjadi tantangan besar bagi stabilitas robot penambangan. Laboratorium utama Universitas Pertambangan China menekankan, dengan mensimulasikan lingkungan bulan, kemudian menambahkan tanah simulasi yang menyerupai tanah bulan, karakteristik permukaan bulan dapat direplikasi secara akurat, dan data yang diperoleh hampir sama dengan yang akan terjadi di bulan. Mengembangkan kemampuan di luar angkasa adalah tahap penting dalam kemajuan peradaban manusia. Namun, untuk dapat berkembang di planet lain, masalah pertama yang harus dipecahkan adalah ketersediaan sumber daya. Maka lahirnya robot penambangan luar angkasa pertama manusia ini akan membuka babak baru bagi era pemanfaatan sumber daya luar angkasa umat manusia. Laporan World Energy Statistical Yearbook 2019 menunjukkan bahwa sumber daya minyak, gas, dan batu bara menyumbang 85% dari pasokan energi global. Namun cadangan minyak dan gas di bumi hanya dapat memenuhi kebutuhan konsumsi sekitar 50 tahun ke depan. Selain itu, sumber daya mineral yang sangat berharga seperti logam hitam, logam ringan, logam berat, dan logam langka juga menghadapi ancaman kelangkaan. Stephen Hawking pernah meramalkan, dalam 100 tahun ke depan, umat manusia harus meninggalkan bumi dan mencari rumah baru di luar angkasa. Seperti diketahui, sumber daya luar angkasa di luar bumi sangatlah melimpah. Hanya di dalam tata surya saja, sudah terdapat banyak benda langit seperti bulan, planet Mars, dan asteroid yang sangat kaya akan sumber daya mineral. Komet juga mengandung sumber daya hidrogen yang melimpah. Apalagi di luar tata surya, alam semesta yang luas memiliki beragam sumber daya yang jumlahnya tak terhitung. Database Asterank pernah melakukan estimasi nilai terhadap 997 asteroid yang telah disurvei secara menyeluruh, menunjukkan bahwa 701 diantaranya memiliki nilai ekonomi lebih dari 100 triliun dolar. Ini menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya luar angkasa merupakan pasar raksasa yang tak ternilai harganya. Penambangan luar angkasa adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang memanfaatkan teknologi antariksa, ilmu informasi luar angkasa, ilmu pertambangan, dan astronomi untuk melakukan pelacakan, evaluasi, pengembangan, serta peleburan sumber daya luar angkasa. Dari orbit dekat bumi hingga ke ruang angkasa jauh, dari permukaan hingga ke bagian dalam benda langit. Prasyarat utama dari penambangan luar angkasa adalah eksplorasi sumber daya. Sumber daya mineral luar angkasa tersebar luas dan memiliki jenis yang sangat kompleks. Sejauh ini, China telah melakukan eksplorasi terhadap permukaan dan lapisan dangkal bulan, dan telah secara kasar menguasai distribusi berbagai jenis sumber daya di seluruh permukaan bulan. Ilmuwan China menemukan bahwa dalam regolit, tanah, dan batuan bulan terdapat hampir semua unsur kimia yang juga menyusun bumi, serta berbagai sumber daya mineral logam seperti kromium, nikel, kalium, natrium, magnesium, dan tembaga. Berdasarkan estimasi, cadangan logam tanah jarang atau rare earth di batuan krip bulan setidaknya mencapai 20 miliar ton.
dan cadangan uranium mencapai 360 juta ton. Sebagai perbandingan di bumi, cadangan logam tanah jarang dan uranium masing-masing hanya sekitar 1 juta ton dan 1,6 juta ton. Belum lagi cadangan helium-3 di permukaan bulan yang mencapai 600.000 ton. Sedangkan cadangan total helium-3 di bumi hanya sekitar 500 kg. Tahukah kamu bahwa lebih dari 1,3 juta asteroid sudah diamati di tata surya kita? Dan sebagian besar dari mereka tersebar di antara jalur orbit Mars dan Jupiter. Tapi yang lebih mengejutkan, ada beberapa asteroid yang menyimpan kekayaan luar biasa. Asteroid logam misalnya, terbuat dari besi dan nikel, serta mengandung mineral langka seperti platina dan logam tanah jarang. Sumber daya yang bisa ditambang dengan teknologi canggih, tanpa perlu pengeboran dalam. Ada juga asteroid karbonat, yang mencakup 75% dari total asteroid yang ada. Asteroid jenis ini sangat kaya akan karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, yang sangat berguna sebagai stasiun pasukan untuk eksplorasi ruang angkasa jauh. Tapi, bagaimana cara kita menambangnya? Pengembangan sumber daya luar angkasa bukanlah hal mudah loh. Diperlukan teknologi penginderaan jauh atau remote sensing untuk mendeteksi mineral pada asteroid dan menilai apakah mereka layak untuk ditambang secara ekonomi. Namun, teknologi yang kita gunakan di bumi mungkin tidak bisa begitu saja diterapkan di luar angkasa, karena lingkungannya sangat berbeda. Nah, itu kenapa kita butuh robot cerdas. Karena lingkungan ekstrim di luar angkasa seperti suhu sangat dingin atau panas, radiasi berbahaya, dan bahkan tabrakan asteroid membuat manusia tidak bisa bekerja langsung. Semua penambangan luar angkasa dilakukan tanpa awak dan mengandalkan robot pintar untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun, tantangan terbesar adalah mengatasi masalah ekstrim ini. Mulai dari pendinginan, radiasi ruang angkasa, hingga tabrakan asteroid. Semua itu masih harus dipecahkan oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Misalnya, AS juga tidak mau ketinggalan. Pada tahun 2020, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mendukung proyek pengembangan sumber daya luar angkasa. NASA juga meluncurkan program Artemis untuk memproduksi air dan bahan bakar di bulan, serta melakukan eksplorasi asteroid logam pada tahun 2023 untuk meneliti kemungkinan penambangan komersial. Sementara, China terus menciptakan terobosan dan memiliki pencapaian luar biasa di bidang eksplorasi luar angkasa. Misalnya, pada program eksplorasi bulan tahap keempat, China menyebutkan akan melakukan uji coba teknologi pemanfaatan sumber daya in situ di permukaan bulan melalui misi Chang'e 8. Dan masih banyak misi besar lainnya, seperti pendaratan manusia di planet Mars dan persiapan besar lainnya. Jadi, ketika dunia mulai kehabisan sumber daya, negara-negara superpower sudah melangkah ke luar angkasa. China sudah punya robot penambang luar angkasa pertama manusia. AS, Rusia, Jepang, dan Eropa juga tidak mau ketinggalan memulai misinya. Menurut kalian, apakah Indonesia harus mulai serius investasi eksplorasi luar angkasa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kamu setuju Indonesia harus ikut lomba ini. Dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update teknologi terbaru yang akan mengubah dunia. Karena masa depan tidak menunggu siapapun.